Perkenalkan, nama saya Niluh Eka Wardani dari kelas reguler A dengan MPM 2016011069. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya mengenai film yang berjudul Kinipan. Film yang berjudul Kinipan ini rilis pada tanggal 1 Mei 2021 dengan durasi sekitar 2 jam 37 menit. Di dalam film Kinipan ini terbagi menjadi 6 bab. Bab pertama itu ada pohon, harimau, dan babi. Nah, di sini diawali dengan bekantan yang mati secara cuma-cuma yang ditemukan di aliran sungai. Di sini sudah dijelaskan populasi sudah mulai punah dan penanaman yang dilakukan oleh Pak Basuki. Di sini saya akan menganalisis tema yang menurut saya ada kaitannya dengan mata kuliah struktur sosial. Nah, tema yang akan saya bahas di sini adalah tema Kinipan. Pada bab yang bertema Kinipan ini, saya dapat menganalisis hal yang sesuai dengan mata kuliah struktur sosial. Yang pertama itu ada solidaritas, yang kedua ada diferensiasi sosial, dan yang ketiga ada stratifikasi sosial. Pada bab yang berjudul Kinipan ini terjadi konflik sengketa lahan, di mana ribuan hektar lahan sudah diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, dan di sini masyarakat juga sudah mendapatkan bagian lahan. Namun pada kenyataannya bagian lahan yang seharusnya milik masyarakat Dayak di sana malah justru direbut kembali oleh pemerintah dan perusahaan untuk membuka lahan kelapa sawit. Nah, di sini karena merasa lahan yang menjadi hak milik mereka direbut oleh pemerintah dan perusahaan, maka masyarakat berusaha untuk mempertahankan lahan tersebut. Disinilah saya mendapatkan tentang solidaritas masyarakat adat Dayak yang berusaha mempertahankan hak milik mereka. Kemudian ada juga diferensiasi sosial, di mana adanya pemerintahan oligarki. Nah, pemerintahan oligarki ini di mana pemerintah membuat kebijakan tanpa musyawarah dengan masyarakat. Pemerintah memberi izin pembukaan lahan kelapa sawit guna untuk mendapatkan keuntungan suatu golongan atau golongan pengusaha tanpa memikirkan nasib masyarakat suku Dayak yang ada di sana. Kemudian 4 warga Kinipan dituduh mencuri alat konstruksi bangunan, dan Bapak F. Vini Puying tertuduh membantu dalam pencurian tersebut, sehingga Bapak F. Vini Puying itu tertangkap. Tak lama kemudian Bapak Effendi terbukti tidak bersalah. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan intimidasi. Kemudian di sini juga di dalam bab yang berjudulkan Kinipan, saya menemukan stratifikasi sosial antara masyarakat adat. Nah, kemudian di mana pemerintah itu memegang kekuasaan dan memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam, sedangkan masyarakat tidak bisa apa-apa. Masyarakat hanya bisa berusaha untuk mempertahankan lahan yang menjadi hak milik mereka dan berharap adanya kebijakan dari pemerintah. Dampak dari rusaknya alam ini sebenarnya memberikan dampak yang cukup besar. Di antaranya bencana seperti banjir, tsunami, dan lain-lain itu disebabkan oleh adanya kerusakan hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan kelapa sawit. Di sini juga terdapat undang-undang Omnibus Law seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.